ditanamkan pohon pule. Setelahnya besar pohon pule, burung gagak yang datang beribu-ribuan burung gagak. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut wabah penyakit yang sudah membawa ke dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Catatan Kelam. Catat dan lupakan. Oke, di malam ini kita sudah berada di lokasi makam Long Balu, ya. Dan ini sudah sering didengar oleh masyarakat Mataram. Sudah nggak asing banget ya buat ya. Bukan Mataram lagi ya. Seluruh Nusa Tenggara Barat bahkan nasional sudah tahu ini makam Long Balu. Biasanya warga sering berziarah dan para wisata juga ke sini semua. Para wisatawan. Jadi untuk makam Long Balu ini sudah menjadi tempat wisata rohani bagi masyarakat lokal maupun termasuk internasional nih. Ya, udah termasuk internasional untuk Long Balu sendiri. Dan di sini kita akan kulik sejarahnya ya. Ya, kita akan kulik sejarahnya dari makam Long Balu ini karena memang makam Long Balu ini adalah tempat bersejarah yang dijadikan oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat menjadi tempat wisata. Benar banget. Religi ya. Oke, kita sekarang udah sama Rizkan sama Eko ya, berlima katanya. Kita kesini juga udah banyak request ya. Ya, sudah banyak request. Sama tonton horor. Katanya, "Bang, ke Long Balu dong, Long Balu." Aduh. Jadi kita masuk manis. Karena ya udah. Karena juga bertepatan karena adanya bencana gitu ya. Iya. Karena coronavirus kan, wabah segala macam, jadi kita nggak bisa jauh-jauh, bisanya di lingkungan Mataram aja gitu. Oke, ikuti terus perjalanan kita malam ini di makam Long Balu. Catat dan lupakan. kita udah masuk nih dan ketemu narasumbernya Pak Jamal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita perkenalkan diri dulu. Saya nama Pak Jamali, dikatakan Pak Jamal. Jadi penjaga malam di makam Long Balu ini. Jadinya kalau memang sampean istilahnya mau ceritakan dengan sejarahnya beliau, namanya Maulana Syekh Gaus Abdul Razak. Jadinya Maulana Syekh Gaus Abdul Razak ini datangnya dari Baghdad untuk menyebar Islam dulu. Berarti menyebar Islam dari di Pulau Lombok? Dari Jawa Barat. Jawa Tengah. Dulu memang datangnya dari Baghdad, masuk Indonesia, singgahnya dulu di Palembang. Ya. Terus beliau itu bisa nyampai ke sini itu bagaimana ceritanya Pak? Jadinya ceritanya setelahnya udah nyampe ke Lombok, akhirnya namanya Syekh Gaus Abdul Razak, dia mendaratnya di bagian Bayan, dikatakan Labuan Tanjung Menangis. Di sana dia mendaratnya. Jadinya rekan-rekan yang mendarat yang lain-lain dia pakai telepon dada, akhirnya dia telepon pakai telepon batin. Di sana dia komunikasi batin gitu. Ya, di sana dia ngumpul menyebar Islam yang pertama di Lombok ini. Kalau boleh tahu dari tahun berapa itu Pak beliau mendarat sini? Jadinya setahu saya, menurut ceritanya orang tua kita di sini, tahun 1555 waktunya menyebar Islam di Bayan bagian utara. Ya. Setelah itu beliau ini dia berencana atau sepakat dia membuat masjid kuno. Masjid kuno itu sampai sekarang dikunjungi juga.
yang di sana di Bayan. di Bayan. Ya. Terus di sana dia datang ke sini itu dengan rombongan. Dengan rombongan. Semua. Ada yang bilang rombongan ini, ada yang bilang 9 rombongan, ada juga bilang 1000 rombongan. Jadi beda-beda ya. Beda-beda. Ya. Langsung kita investigasi ya. Kita jalan. Oke. Kan kebanyakan makam sini Pak. Ya, memang kalau makam-makam ini warga kita yang dari Bendige masih dipakai selanjutnya. Oh, okay. Berarti masih umum gitu Pak? Ya, masih makam umum. Nah, jadinya yang dikunjungi sama masyarakat atau para pengunjung 3 makam. Ada namanya Syekh Gaus Abdul Razak, ada dikatakan yatim piatu, ada namanya Datuk Laut yang ini. Oh, ini Datuk Laut. Datuk Laut ini semuanya para yang berkunjung. Bukan para wali-wali Allah ini. Dia ceritanya yang mengantar. Oh. Nah, ini Datuk Laut ini. Nah, setelahnya wali Allah ini namanya Syekh Gaus Abdul Razak meninggallah di Skarbile dulu. Akhirnya dapat cerita si Datuk Laut, datanglah lagi pengunjung atau berziarah, kok tiba-tiba di sini dipanggil sama Allah. Oh, di sini dipanggil. Ya. Si Datuk Laut. Oh, berarti ini makamnya Datuk Laut. Datuk Laut, ya. Berarti kita langsung ke Beringinnya, Bang. Iya, silakan. Di sini dulu masih hutan atau gimana? Jadinya dulu bisalah dikatakan hutan, semuanya kayak hutan dulu. Kalau bahasa Lomboknya tuh masih benes atau masih gawah lah. Dulu zaman dahulu. Ndak ada tembok, ndak ada apa. Akhirnya namanya wali Allah kadang-kadang dapat dapat dari petunjuk, dapat dari mimpi yang pengunjung itu. Kemampuan manusia biasa. Iya, jadinya bukan orang Lombok aja, dari Jawa Barat yang datang kadang-kadang dia dapat petunjuk, disuruh ziarah ke tempat makam ini. Iya. Berarti mereka dari mimpi gitu ya, disuruh ke sini gitu. Berarti mari kita lihat. Ya, silakan kalau mau lihat makamnya anak kiwo bahasa Lombok, tapi dikatakan yatim piatu, tak ada ibu, tak ada bapak. Ini. Nah, jadinya beliau ini dikatakan yatim piatu, kemana dia nyebar Islam. Syekh Gaus Abdul Razak dia selalu ikut, dikatakan dia yang ngasuh dulu beliau. Ceritanya, tapi memang beliau ini keramat juga. Berarti kita juga di sini harus disiplin gitu. Disiplin, terus kita juga harus jaga mulut juga gitu. Iya. Ada interaksi yang Bapak. Jadinya kalau bahasa traksi saya nggak ngerti. Jadinya kelebihan atau karamatnya, seandainya ada punya anak bayi atau udah masuk SD, kurang cerdas ngaji maupun sekolah, dimintakan kepada Allah berdoa di perantara. Dari perantara ini, beliau ini terus dicuci muka atau diminumkan, alhamdulillah bisalah cerdas anak-anak gitu. Itulah karomahnya. Berarti dengan izin Allah juga nggih? Iya, memang memang benar dari Allah, tapi kan cuma berharap pada ini sebagai perantara. Ya. Silakan kalau mau kunjungi yang paling tertua, di dalam yang ini Pak ya? Beringin. Ya. Oke, kita langsung ke Beringin. Ini Beringinnya dulu kecil Bang ya? Pasti ya kecil. Ya, belum ada
makam dulu, makamnya Maulana Syekh Gaus Abdul Razak, ditembok dengan tanah, ditanamkan pohon pule. Setelahnya besar pohon pule, burung gagak yang datang beribu-ribuan burung gagak masuk ke dalam makam beliau. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang di bawah itu mengumpul-ngumpulkan tanah beliau, yang di atas menjatuhkan beraknya tulang beringin. Tulang beringin ini turun hujan, tumbuhlah dia. Setelahnya tumbuh dikelilingkan. Berarti ini terbentuk secara alami nih. Iya, dibentuk berarti secara nggak alami. buatan manusia, berarti nggak Bukan, disengaja ya? ini enggak sengaja. Enggak bisa kalau manusia yang mengatur begini ya. Hidup juga deh. Iya. Sampai muter gini pas. Terowongan di tengah. Ya, setelahnya dilapis, udah enggak kelihatan tembok, baru dia naik ke atas. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Ya, ya. Masya Allah. Insyaallah. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Negara. Saya belum wudhu nih bang. Saya belum wudhu. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cara ziarah itu biasa-biasanya gimana? Iya, biasa-biasalah. Istilahnya Kita mendoakan beliau. mendoakan beliau, atau yang diutamakan kita mendoakan orang tua kita dulu atau keluarga kita dulu, baru ke beliau. Oke. Gitu. Itu dari jurusan hukum lah. Oke, benar. Berarti orang tua dulu, Ya. terus keluarga dulu, Heeh. terus semua umat Islam yang ada di Ya, dunia, baru itu beliau. memang dari urutan hukum lah, Hukum agama. agama kita. Mari Nah, masuk. jadinya Nggak kalau apa-apa, mau masuk. ziarah ke tempat makam beliau namanya Syekh Gaus Abdul Razak, silakan. Syekh Abdul Syekh Syekh Gaus Abdul Razak. Syekh Daus Abdul Razak. Assalamualaikum. Masuk. Masya Allah bangunannya Kang. Alhamdulillah. Jadinya namanya wali Allah. Walaupun begini-begini istilahnya selalu dikeramati sama Allah. Jadinya inilah dikatakan makamnya Maulana Syekh Gaus Abdul Razak, penyebar Islam yang dulu Di tanah Lombok nih. tanah Lombok ini. Nah, memang kalau kita turut menurut ceritanya, setelahnya nyebar Islam di bagian Bayan Utara, langsung dia ke Kalimantan. Entah berapa tahun di Kalimantan, barulah kembali ke Lombok, tapi dia singgah di Dumpu Bima. Dompo Bima. Nah, di sana dia nyebar Islam, ketemu dengan kerajaan Bima Dumpu. Bima Dumpu, ya. Wah. Nah, Yang- apa permasalahannya dulu di Bima Dumpu? Kok tiba-tiba orang Bima dikatakan istilahnya diolok-olok atau Ya, diejek-ejek beliau ini dulu. Nih, dengan ajarannya dia. Dengan ajarannya beliau ini, akhirnya pamitlah pulang ke Lombok. Tidak lama meletuslah Gunung Tambora. Oh, Semuanya sembawa Bima Dumpu ini habis dimakan lahar. Jadinya tidak ada yang ketinggalan. Bima Dumpu yang sekarang pendatang. Ya, kalau yang dulu aslinya tuh di Tambora itu ya. Tambora. Nah, itu ceritanya. Ya sih, saya juga pernah dengar cerita sih kalau ya, di kerajaan besar itu ada letaknya di Tambora. Kerajaan besar Dompu Bima itu ada di sana. Oh, Iya. berarti mereka tuh pendatang ya yang Ya, sekarang ini kalau yang dulu habis menurut ceritanya Iya, rata. Untuk ya. aslinya gitu. Yang sekarang kan udah pendatang. Nah, itulah karomahannya beliau ini. Akhirnya beliau ini tidak bisa diremehin. Nah, di sini kok salah-salah langkah caranya masuk. Sering saya lihat pengalaman saya, ada yang pingsan di tempat, ada yang sakit di rumahnya. Oh iya. Biasanya nanti pas nyampe rumah baru sakit. Nah itulah. Biasanya kesalahannya apa itu? Kadang-kadang biasa pengunjung dia bernazar, ya Allah, dikabulkan saya Keinginan. berkatnya kita berziarah di makam Maulana Syekh Gaus Abdul Razak, kabulkan saya supaya saya dapat naik
haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Itu nazarnya. Nanti kalau saya dikabulkan, ya Allah, saya kembali ke sini lagi. Itu nazarnya. Akhirnya enggak dia ke sini lagi. Padahal sudah naik haji gitu ya, lupa. Nah, itulah sakit gitu ya. Mendapat rahmat, sakit, lumpuh. Alhamdulillah, kalau kita pengalaman saya di sini, sekedar air atau minta maaf pada Allah dengan beliau, sekedar berdoa di sini, dicuci muka, di kepala kok kembali kayaknya biasa. Itu pengalaman kita di sini. Berarti kita kayak berziarah, doakan beliau. Terus minta doa. Ya, kita minta doa kepada Allah. Jadinya kadang-kadang yang belum ngerti, maaf, bukan saya menjelek-jelekan, kadang-kadang dia minta sama beliau, jadinya niatnya minta ke beliau bukan sama Allah gitu. Ya, itu salah. Ya, tapi memang salah. Itu perantaranya cuma beliau kepada Allah. Nah, itu makanya dikatakan syirik lah. Benar. Nah, dari itu ditahu beliau nih, setelahnya lewat di makamnya beliau nih di Kerangpule, jatuh kudanya. Nah, lapor ke Datuk Agung, ampurayan Datuk Agung, saya tidak bisa ke daerah Tanjung Karang, ada makam kecil di pinggir jalan, kok bisanya ketakutan kuda ini. Ternyata itu makamnya Gaus Abdul Razak. Nah, jadinya dikatakan menghalang lah istilahnya, disuruhlah minta dipindahkan ke makam Loang Balu. Jadinya Loang Balu ini bilangnya Tuan Guru Abah Rais dulu supaya dia bersejarah. Disinilah kita makamkan beliau, bekas lubang buaya. Itu makanya dikatakan Loang Balu. Loang itu adalah lubang, bebalu itu adalah buaya. Nah, itu. Jadi dulu ini juga karena dekat pantai, itu mungkin ini dulu pantai ya, bisa dibilang. Iya, memang kalau tidak ada air ke sini, mana berani dia bikin rumah buaya kan? Jadinya air laut sampai di sini dulu. Kayak sambungan muara yang. Iya, itu kan tempatnya taruh sepeda motor tuh, itu kali itu. Oh, kali, tapi sekarang sudah. Ya, karena dunia udah mundur. Benar, sempit. Iya. Nah, jadi jasad bro dipindah di sini atau cuma sebagai makamnya aja, simbolnya aja? Jadinya namanya wali Allah bukan seperti kita. Setelahnya mau minta digali dulu anak Agung ini, tolong digalikan saya, kok kita lihat orangnya kok keramat sekali. Nah, jadinya bilangnya si Datuk Agung, akhirnya namanya wali Allah setelahnya digali, tidak seperti kita. Kalau kita gali makam kita sumpamanya adalah memberi bekasnya, kain putih, tulang-tulang. Kalau wali Allah tidak ada, langsunglah kepada Allah. Nah, jadinya dipindahkan ke sini tanahnya. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang juga masih karomahnya. Ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Sini kan yang bisa kita lihat atau yang tadi sebelum kita masuk sini sempat ngomong sama yang di luar, Bapak yang di luar itu. Ya. Beliau bilang kalau udah tengah malam beliau bakar dupa di sini. Nah itu ya. Iya. Tujuannya nih untuk. Jadinya maaf, tujuan para pengunjung ini bakar dupa, dia keyakinan yang masing-masing. Dupa itu kadang-kadang disunahkan karena mengharumkan wanginya itu. Jadinya itu makanya tujuannya bakar kemenyan atau setiap malam. Bukan, kalau ada pengunjung ya kalau ada pengunjung juga saya. Kalau ada sisa-sisa para pengunjung kemenyan sering kita bakaran di sini. Berarti untuk mengharumkan makam beliau ya, biar tidak disalahartikan nanti kan dibilang
ngundang makhluk halus kan. Iya, cuma orang persepsinya beda. Iya. Ya beda. Di sini ada juga bakar kemenyan untuk dia didatangi sama jin-jin. Iya. Nah, cuman itu ada juga kan. Cuman ada yang berniat supaya harum lah makamnya beliau, macam-macam lah keyakinan para pengunjung. Ya di sini juga kita lihat kayak ada bahasa Lomboknya cobek gitu kan. Ya, fungsinya untuk apa? Kayak orang apa namanya? Bikin rujak. Iya. kayak orang tua itu kadang-kadang kayak bahasa Lombok biasa dia kalau bawa bayi dibikin sembe. Tapi dia minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini cepat sembuh, mendapat barokah, atau nanti kalau udah besar supaya pintar ngaji, pintar sekolah, itu tujuannya. Nazar ya, rumah ya. Ya, kadang-kadang disimbe begini. Sebagai simbolitas saja. Nggih. Pantesan lengkap disediain ada kapur, sirih. Ya, memang dia bawa sendiri para pengunjung kan. Jadi ini sisa-sisanya gitu. Iya, sisa-sisanya. Siapa tahu dipakai dengan pengunjung lain. Kadang-kadang ada yang sisa-sisa itu dipakai sama pengunjung lain gitu. Sedikit kita mengulik lebih dalam nih, Pak. Okay. Seperti bahasa Bapak sebelumnya tadi, mungkin ada beberapa orang yang berziarah itu atau dalam waktu yang tidak lazim seperti pagi, sore, atau siang kan. Ya. Sini yang berziarah di malam atau ada yang sampai nginap di sini. Nah itu ceritanya gimana itu, Pak? Alhamdulillah, memang pengunjung ini kan jadinya macam-macam keyakinan. Ada yang berziarah malam dari Jawa Barat juga ada, dari Jawa Tengah ada, dari Denpasar ada yang malam. Karena tujuannya para pengunjung yang dari Jawa Barat akhirnya malam ini kayak supaya dia kadang-kadang keyakinannya dia supaya dia ketemu. Nah, itu tujuannya. Nah, itu yang sering juga membakar dupa gitu. Kadang-kadang rombongan juga dari perwisatawan kan dari Jawa Barat nginep dia di sini, rombongan gitu. Oh, makanya dari Banten fasilitasi kayak bangunan ya di dalam. Iya, itu makanya ini untuk cadangan dari tamu luar atau tamu-tamu kita yang di Lombok Timur, di Lombok Tengah, Lombok Barat. Itu tujuannya bikin itu untuk aula itu ya, jadinya tempat bersikir lah atau tawasul di sini. Ya di sini kita mohon maaf nanya istilahnya, kalau ada mungkin dari Semeton Horor yang atau penonton yang nonton video kita nanti yang istilahnya punya nazar yang kayak seperti tadi mau kayak nginep gitu kan, pengen ketemu, itu istilahnya dikenain biaya atau enggak di sini? Atau seikhlasnya gitu. Maaf, jadinya mumpung sampean yang nanya masalah itu, jadinya saya ndak berani kayaknya jual beli istilahnya kan. Jadinya kalau di sini tuh ini istilahnya wakaf dikatakan, makam wali Allah atau makam warga. Jadinya kita kalau kita mau tekan para pengunjung itu dikatakan jual beli, nggak berani. Jadinya kita mengambil keikhlasan. Ya, pengertian dari pengunjung. Biasa setiap pekannya itu ada berapa pengunjung? Nah, jadinya kalau kita hitung masalah hari-hari pengunjung yang ramai, cuman kalau hari Minggu beribuan pengunjung. Kalau itu hari libur. Nah, itu jadinya kalau kita hitung-hitung secara perbijian tidak bisa. Kalau kita lihat full di kadang-kadang di sini kan beribuan orang di sini. Ribuan orang. Iya. Itu bisa sampai malam juga ya? Iya, sampai malam. Untuk masuk ke sini. Iya. Nah, itu tujuan juga supaya dia dapat masuk. Kalau pagi, siang kadang-kadang pengunjung tidak dapat masuk tahlilan di sini juga. Begitu tujuannya. Setiap orang yang kesini itu mempunyai
nazar atau tujuan masing-masing. Iya, tujuan masing-masing. Nah, jadinya banyak juga yang bertanya, mahasiswa, kenapa di sini aja dia berdoa, sedangkan menurut guru saya, katanya si mahasiswa, syirik katanya. Oh iya, memang iya kalau bagi orang yang syirik. Iya. Nah, Kalau niatnya Minta langsung ke beliau. ya, dari itu memang kalau disebut masalah bid'ah atau syirik, kalau kita keyakinan kita dari Imam Syafi'i itu menyatakan disunahkan kita berziarah ke tempat makam ibu bapak kita dulu, baru ke wali Allah. Nah, kalau dari imam lain saya tidak tahu. Nah, cuman itu jawaban saya yang kalau saya cerita. Sama kayak modelnya misal makam Rasulullah SAW, Ya. kita berarti minta ke beliau, tapi perantanya ke beliau, tapi mintanya ke Allah seperti itu ya. Seperti Ya. Itu yang perlu ditegaskan di sini. Semeton horor khususnya dan warga yang di Ya. seluruh yang berkunjung ke makam, mempunyai keyakinan berkunjung ke makam atau ke tempat-tempat yang bersejarah yang Jarang. yang berwisata religi. Di sini kontennya tidak langsung meminta kepada istilahnya kayak makam tuh, kayak beliau gitu. Istilahnya tetap kita minta Kepada Kepada Allah. Allah. kepada Allah saja. lewat Maka perantara ya. Kalau Cuma kita sakit, sebagai konsultasi. perantaranya dokter. Ya. Jadi kita tidak berharap kalau dokter itu harus sembuh gitu. Kita Tidak menuntut. berdoa pada Allah. Yang penting ikhtiar dan berusaha saja. Jadi syarat. Ya, jadi syarat. Iya, memang banyak yang bertanya, para ustadz dari Kediri, para ustadz yang di Pancor bertanya juga, hukum dari mana dia pakai. Saya jawab dengan hukum itu dari keyakinan kita dari Imam Syafi'i. Nah, kalau memang imam-imam lain saya nggak bisa, cuman itu saya tahu saya bilang. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita niatnya kita minta kepada Allah, berarti kita datang ke sini perantara beliau, tapi mintanya kepada Allah. Pada Allah. Tapi kalau kita berniatnya bilang syirik, Iya. kita jatuhnya syirik gitu Iya, seperti itu. benar. Jadi kembali ke niat dan pribadi sendiri-sendiri jadi. Masing-masing. Iya, memang itu. Saya jawab juga, tidak pernah saya dengar dia minta kepada pohon beringin, dia minta kepada beliau, tidak pernah saya dengar. Saya sering dengar, ya Allah, mudah-mudahan dikabulkan saya, berkahnya saya berziarah ke makam wali Allah namanya Syekh Gaus Abdul Razak, mudah-mudahan dikabulkan sama Allah. Itu saya dengar sama pengunjung gitu. Seandainya dia kepada pohon mungkin bisa saya larang gitu. Ya di sini juga Pak kan dari pribadi dari kecil juga sering berziarah ke sini sama keluarga kalau ada niat atau hajat pasti dah ke sini kan. Dulu kalau istilahnya mitos atau enggak tahu dah itu kan. Di sini kalau mau setelah pulang di harus syarat sebagai syarat, nah itu harus ikat plastik atau jenisnya. Di sini tuh gimana dia? Jadinya kebetulan disebut masalah mengikat-ngikat. Memang mengikat-ngikat ini tujuannya dia bernazar, kayak yang tadi saya bilang, dia minta kepada Allah. Tapi ada muslim dari Amerika dilihat banyak plastik dikirain udah banjir. Kayak sampah gitu. Jadinya orang muslim Amerika dia bilang, kapan dia banjir bertanya. Akhirnya saya jawab, tidak pernah banjir mister, ini nazar-nazar para pengunjung. Jadi ini buktinya mereka gitu ya. Iya. Dan nanti mereka mungkin bisa lepas sendiri mungkin ya. Kadang-kadang kalau udah dikabulkan sama Allah, jadinya dia buka sendiri ke sini. Sebagai simbol. Iya, jadinya menebus janji. Agar yang pertama kita tujukan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.
kepada guru-guru kita dan dari guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, kaum muslimin, kaum muslimat. Al-Fatihah. Sekarang sendi-sendi kehidupan sedang terganggu dengan adanya virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut wabah penyakit yang sudah membawa ke dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan tentara-tentaranya Allah agar kehidupan kita kembali normal kembali, ekonomi kita membaik kembali, semua orang bisa sekolah lagi, bisa bekerja lagi, mendapatkan penghasilan, rezekinya. Walaupun rezeki Allah itu nggak bakalan tertukar dan tertunda, dan semoga Indonesia ini kembali normal. Al-Fatihah. Dan satu lagi, semoga apa yang semua kita hajat, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada apa yang telah kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rezeki kita, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita jalan atau ketakwaan agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan iman Islam kita, diberikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin, tidak kurang satu apapun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karomah hidayah, taufik, inayahnya kepada kita semua. Al-Fatihah. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Zuhrina Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la abdina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahman. Ya. Sambil berdoa apa yang doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, supaya kita mendapat barokahnya insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.